Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurjana dari Farmasi 18A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Rebusan Daun Salam terhadap Penurunan Kadar Gula Darah pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Wilayah Kerja Puskesmas Alai Padang tahun 2018. Jurnal ini ditulis oleh Dafrani, Andika Herlina, dan Hanifah Yatni. Adapun jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Kesehatan Saintika Meditory. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut survei yang dilakukan oleh WHO tahun 2017, penyakit tidak menular menyebabkan 70% kematian terbesar di dunia. Sementara itu, diabetes mellitus menjadi penyumbang utama 30-80 orang dengan kematian utama di dunia dengan diabetes tidak terdiagnosa. Diabetes mellitus adalah suatu kelainan kronis dari metabolisme karbohidrat yang menyebabkan gangguan metabolisme protein dan lemak, ditandai dengan hiperglikemia yang terjadi sebagai akibat dari tidak adanya insulin atau tipe 1, tidak adanya efek insulin atau tipe 2 atau keduanya. Penderita diabetes tipe 2 kebanyakan datang ke rumah sakit sudah mengalami komplikasi-komplikasi. Keadaan ini disebabkan karena kadar gula darah yang tidak terkontrol. Pengobatan dan penyembuhan secara farmakologi merupakan pilihan bagi penderita diabetes mellitus tipe 2. Namun, pengobatan menggunakan farmakologi mempunyai efek samping bagi penderita. Sebagian orang juga berusaha mengobati diabetes mellitus tipe 2 menggunakan non-farmakologi. Salah satu non-farmakologi yaitu terapi herbal. Menurut UNITA pada tahun 2012 menyatakan, terapi herbal adalah metode penyembuhan atau pengendalian dengan memanfaatkan tanaman atau tumbuhan yang memiliki khasiat tertentu. Salah satunya yaitu terapi herbal menggunakan rebusan daun salam. Daun salam kaya akan kandungan antidiabetik karena memiliki senyawa aktif seperti quercetin, tanin, dan flavonoid. Daun salam juga memiliki kemampuan anti-inflamasi, antioksidan, antibakteri, dan anti jamur. Sifat antioksidan ini dapat membantu mengatasi penyakit diabetes karena kemungkinan tubuh untuk memproses insulin secara efisiensi. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Padang pada tahun 2015, yaitu jumlah kasus diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 846 kasus di Puskesmas Andalas. Pada tahun 2016, jumlah kasus diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 750 kasus di Puskesmas Air Tawar, dan 2017 jumlah kasus diabetes mellitus tipe 2 terbanyak di Kota Padang, 477 kasus dengan kunjungan sebanyak 743 di Puskesmas Alai. Data wilayah kerja Puskesmas Alai di bulan Januari sampai Juli 2017, pasien diabetes mellitus tipe 2 yang rutin melakukan pemeriksaan rutinan bulanan. Pada tahun 2017 sudah tercatat 279 orang penderita diabetes mellitus tipe 2. Angka diabetes mellitus tipe 2 menempati urutan kedua di Puskesmas Alai setelah hipertensi dan sebelum penyakit jantung. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain kuasi eksperimen. Dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan desain non-randomized control group. Poin pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Alai pada bulan Juni sampai Agustus 2018. Pemberian daun salam dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari selama 16 hari. Yang poin B yaitu sampel. Sampel diambil secara purposive sampling. Desain penelitian ini dilakukan yaitu penelitian kuasi eksperimen. Yang poin C yaitu populasi. Pada penelitian ini adalah seluruh pasien diabetes mellitus tipe 2 yang berkunjung berobat di Puskesmas Alai pada tahun 2017.
pada bulan Oktober sampai Desember yang berjumlah 38 orang. Jumlah sampel adalah 20 orang. Kemudian 20 responden tersebut akan dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 10 orang untuk kelompok intervensi dan 10 orang lagi untuk kelompok kontrol, sebelum dilakukan uji analisis bivariat untuk mengetahui kenormalan distribusi data. Akan dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji Shapiro-Wilk. Selanjutnya dilakukan uji tes independen. Selanjutnya ada hasil penelitian analisa univariat. Yang pertama ada frekuensi kadar gula darah kelompok intervensi. Berikut ini yaitu tabel frekuensi kadar gula darah kelompok intervensi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Alai tahun 2018. Nah, yang pertama ada variabel yaitu post-test, meannya yaitu 207,20, standar deviasinya 41,704 dan minimal maksimalnya yaitu 157 sampai 268. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kadar gula darah responden intervensi setelah diberikan rebusan daun salam adalah 207,20 mg per dl dengan standar deviasi 41,704 mg per dl dan kadar gula darah minimal adalah 157 mg per dl dan kadar gula darah maksimal adalah 268 mg per dl. Yang kedua ada frekuensi kadar gula darah kelompok kontrol. Berikut yaitu tabel frekuensi kadar gula darah kelompok kontrol pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Alai tahun 2018. Yang pertama variabelnya yaitu kelompok kontrol, meannya 263,20, standar deviasi 68,302, minimal dan maksimalnya 157 sampai 268. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kadar gula darah responden kontrol tanpa pemberian rebusan daun salam adalah 263,20 mg per dl dengan standar deviasi 68,302 mg per dl dan kadar gula darah minimal adalah 187 mg per dl dan kadar gula darah maksimal adalah 384 mg per dl. Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh rebusan daun salam terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja di Puskesmas Alai tahun 2018. Selanjutnya analisis bivariat. Pada analisis bivariat, rata-rata kadar gula darah setelah pemberian rebusan daun salam pada kelompok intervensi dan kadar gula darah pada kelompok kontrol tanpa meminum rebusan daun salam. Pada kadar gula darah kelompok intervensi nilai mean 207,2000 mili per dl dan kelompok kontrol nilai mean 263,2000 mg per dl dengan standar deviasi pada kelompok intervensi 41,70478 mg per dl dan kelompok kontrol 68,30292 mg per dl. Berdasarkan tabel tersebut, maka didapatkan adanya perubahan kadar gula darah sesudah diberikan rebusan daun salam pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji independen t-test didapatkan pada kadar gula darah nilai P sama dengan 0,04, berarti P kurang dari 0,05. Maka nilai P kurang dari 0,05 dianggap bermakna, yang berarti ada pengaruh antara pemberian rebusan daun salam dan penurunan kadar gula darah di wilayah kerja Puskesmas Alai Kota Padang.
Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada darah pada kelompok intervensi pasien diabetes mellitus setelah diberikan rebusan daun salam di wilayah kerja Puskesmas Alai tahun 2018. Daun salam mempunyai kandungan kimia tanin, minyak atsiri 0,2%, flavonoid atau quercetin, fenol, steroid, lakton, saponin, karbohidrat, dan metil kafikol atau metil kafikol yang dikenal juga sebagai estragole. Selain itu, daun salam juga mengandung beberapa vitamin, diantaranya yaitu vitamin C, vitamin A, tiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, vitamin B12, dan folat. Bahkan mineral seperti selenium, kalsium, magnesium, seng, sodium, potasium, besi, dan fosfor terdapat di dalam kandungan daun salam. Kandungan daun salam diketahui memiliki kandungan flavonoid sebagai antioksidan, sehingga flavonoid dapat menghambat reabsorpsi glukosa dari ginjal dan dapat meningkatkan kelarutan glukosa darah, sehingga mudah disekresikan melalui urin. Daun salam memiliki senyawa tanin yang dapat terhidrolisis, dibagi menjadi dua, yaitu elagitanin dan galotanin. Elagitanin memiliki sifat yang mirip dengan hormon insulin atau insulin-like compound, sedangkan untuk galatonin dapat meningkatkan fungsi penyerapan glukosa, sekaligus dapat menghambat adipogenesi. Nah, dari uraian tersebut, peneliti berasumsi bahwa kadar glukosa darah pada kelompok intervensi terbukti mengalami penurunan setelah diberikan rebusan daun salam, yaitu dari 299,9 mg per dl menjadi 207,2 mg per dl. Oleh karena itu, pengobatan menggunakan terapi non-farmakologi yaitu menggunakan daun salam dan pengobatan menggunakan terapi farmakologi dapat menurunkan kadar gula darah. Dikarenakan di dalam daun salam terkandung flavonoid sebagai antioksidan yang mampu menjaga sel-sel pankreas untuk tidak mengalami kerusakan akibat oksidan, serta mampu meregenerasikan sel rusak dengan cepat. Dan kandungan tanin mempunyai aktivitas antioksidan dan membantu menghambat atau mengurangi penyerapan sari makanan, dan sebagai akibatnya menghambat asupan gula dan laju peningkatan gula darah tidak tinggi lagi. Pembahasan yang kedua yaitu kadar glukosa darah pada kelompok kontrol pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Alai. Pada hasil penelitiannya, didapatkan kadar gula darah pada kelompok kontrol atau tanpa diberikan rebusan daun salam. Didapatkan rata-rata kadar gula darah adalah 263,20 mg per dl dengan standar deviasi 68,302 mg per dl, dan kadar gula darah terendah adalah 187 mg per dl, dan kadar gula darah tertinggi adalah 384 mg per dl. Dari uraian tersebut, peneliti berasumsi bahwa kadar glukosa dalam darah pada kelompok kontrol tidak mengalami penurunan dengan rata-rata kadar gula darah 263,2 mg per dl dengan deviasi adalah 68,303 mg per dl. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak terjadinya penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yaitu disebabkan oleh pola makan yang tidak baik. Pada saat wawancara, kelompok kontrol didapatkan dari 10 orang kelompok kontrol 70% menunjukkan sebagian besar responden masih kurang dalam mengatur diet diabetes mellitus atau pola makan yang masih buruk. Pembahasan selanjutnya ada analisis bivariat, yaitu pengaruh perebusan daun salam terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Alai tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.5 didapatkan bahwa rata-rata kadar gula darah kelompok intervensi setelah pemberian rebusan daun salam
adalah 207,20 mg per dl dengan standar deviasi 41,70478 mg per dl. Sedangkan rata-rata kadar gula darah pada kelompok kontrol tanpa diberikan rebusan daun salam yaitu 263,200 mg per dl dengan standar deviasi 68,30292 mg per dl setelah diuji dengan statistik t-test independen yaitu didapatkan P sama dengan 0,04 berarti P kurang dari 0,05 yang berarti HA diterima. Terlihat ada pengaruh terhadap penurunan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Hal ini dapat membuktikan bahwa daun salam efektif dapat menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Menurut asumsi peneliti daun salam efektif dalam menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Tetapi rata-rata kadar gula darah masih di ambang batas lebih dari 200 mg per dl. Disarankan pada pemberian daun salam memperlama penggunaan daun salam secara rutin dan diiringi dengan memodifikasi gaya hidup. Salah satunya yaitu dengan cara diet diabetes yang baik, sehingga kadar gula darah dapat turun pada penderita diabetes mellitus. Yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan tentang pengaruh rebusan daun salam terhadap penurunan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Alai tahun 2018, yaitu dapat ditarik kesimpulan bahwa daun salam dapat digunakan sebagai terapi herbal bagi pasien diabetes mellitus, sehingga diharapkan petugas kesehatan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat digunakan pada pasien diabetes mellitus. Sekian penjelasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian kata terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.